Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam channel Banjarmasin Post News Video yang menyajikan informasi-informasi menarik, termasuk hari ini ke dalam Bitok Banjarmasin Post Bicara Apa Saja. Kita akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan terkait dengan upaya penurunan stunting di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Balangan. Balangan memiliki satu program hasil kolaborasi antara Adaro dengan Pemkab, yaitu Balanting. Balangan melawan stunting. Nah, seperti apa Balanting tersebut berjalan, lalu upaya penurunan yang dilakukan dalam Balanting tersebut. Nah, di studio saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Firman Yusi, anggota DPRD Kalimantan Selatan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat datang. Informasi saya tadi langsung dari Bandara sini, Pak. Terima kasih, Pak. Terus kemudian Ibu Zuraida Murdia Hamdi, beliau adalah CSR Departemen Head PT Adaro Energi Indonesia. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya, Bu. Terus kemudian Pak Rahmadi Yusni Esos MAP, beliau adalah Kepala Bapeda Kabupaten Balangan. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat datang di Banjarmasin. Iya, selamat. Kemudian yang keempat adalah Bapak Budi Purwanto, beliau adalah Ketua LPK Meda Parahita Indonesia. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita akan mencoba mengupas Balanting, Balangan melawan stunting. Bahwa Balangan, dalam hal ini PMK Balangan dibantu oleh Adaro, berupaya menurunkan angka stunting yang saat ini menjadi concern dari pemerintah. Bahwa untuk menuju Indonesia Emas, Indonesia Emas, kita harus menurunkan angka stunting. Nah, untuk mengawali ini, saya mau mulai dari Ibu Ida dulu nih. Bisa disebut bahwa ini salah satu komitmen dari Adaro di wilayah operasionalnya. Terus, seberapa besar Ibu langkah yang dilakukan oleh Adaro dalam upaya penurunan angka stunting ini khususnya di Kabupaten Balangan ini, Bu? Oke, baik Mas Hari. Jadi Adaro memang mengawali ini dengan perhatian kami terhadap isu nasional ya, dan bahkan ada target dari pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting sampai 40% tahun 2024, tahun depan nih sebenarnya. Nah, pada waktu itu diskusi kami kemudian benar-benar berupaya menghimpun berbagai informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan gitu ya. Waktu itu dengan Pak Budi juga kami sampai ada workshop khusus. Bagaimana sih sebenarnya situasi yang kita hadapi terkait dengan stunting ini dan langkah-langkah apa yang paling efektif yang harus diambil untuk menanganinya. Ternyata kompleks sekali. Banyak sekali faktor yang menjadi perhatian kita di dalam stunting sehingga harus ada prioritas gitu ya. Mana yang Adaro mampu dengan sumber daya yang terbatas bisa lakukan. Nah, pada waktu itu kami akhirnya melihat bahwa kami bisa masuk pada sisi penanganan. Jadi kalau bicara pencegahan itu kan jauh banget, mulai dari anak perempuan mulai balik aja itu udah harus kita perhatikan ya. Kemudian juga bagaimana nanti persiapan pernikahan dan sebagainya. Nah, kami masuk kepada penanganan, artinya kami masuk kepada kondisi ibu hamil kek yang beresiko sekali melahirkan anak stunting, dan kemudian anak usia di bawah 2 tahun dan di bawah 5 tahun yang terindikasi berpotensi sangat besar untuk menjadi stunting kalau tidak ditangani. Nah, kami mulainya dari situ. Jadi memang sangat kami batasi ke situ karena kami ingin ini menjadi pekerjaan yang benar-benar di-handling dengan baik, hasilnya terukur gitu. Jadi benar-benar kita tahu bahwa yang kita lakukan berdampak. Nah, kami kemudian melihat bahwa aspek spesifik dan aspek sensitif semuanya harus disentuh. Jadi tidak hanya sekedar ngomongin PMT gitu ya, perbaikan gizi, tapi juga bagaimana situasi lingkungan. Jadi 5 pilar STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, buat kami itu PR banget. Termasuk akses kepada pangan, terutama sayur-sayuran yang kami tahu menjadi isu di Kalimantan. Pada kita punya lahan yang cukup luas, tapi kita belum terbiasa untuk menanam dan mengkonsumsi sayur gitu. Kemudian juga situasi lain yang berkaitan dengan akses kepada layanan kesehatan. Jadi kepemilikan BPJS itu pun menjadi perhatian kami. Jadi kami ingin selengkap itu, sekomprehensif itu, sehingga nanti pada akhirnya benar-benar anak yang kita tangani dari awal kita tahu berpotensi stunting, kita tahu bahwa dia benar-benar akan bisa menjadi normal.
Begitu juga ibu yang hamilkan, kita benar-benar tahu bahwa dia akan melahirkan anak pada kondisi normal gitu. Jadi benar-benar ingin terukur seperti itu. Nah itu yang waktu itu kami usulkan kepada Pemda Balangan untuk bisa berkolaborasi, gayung bersambut ya Pak. Ya, betul Dan sekali. kemudian benar-benar dari Bapeda Balangan itu mengkondisikan dinas-dinas terkait karena ini isu bersama banyak sekali harus dihandle. Lahirlah Balanting yang menjadi gerakan bersama di Balangan yang tadi disebutkan singkatan dari Balangan Lawan Stunting. Seperti itu sih Mas Ari. Oke. Tadi Bu Ida berbicara mengenai bagaimana mengkondisikan, artinya kan dalam konteks di Pemkab Balangan Pak. Bisa digambarkan Pak, seperti apa pencapaian hasil mengkondisikan tadi Pak, hasil pencapaian yang diraih oleh Balangan dalam upaya penurunan angka stunting itu Pak. Oke, terima kasih Mas Ari. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu latar belakangnya ya. Karena sebelumnya di tahun 2018 angka stunting kita di Balangan itu sangat tinggi Bapak, sekitar 36%. Kemudian di 2019 sampai 2020 masih tinggi, 32%. Bahkan kalau untuk level Kalimantan Selatan, Balangan paling tinggi. Biasanya kan orang tidak suka yang namanya paling tinggi. Ini suka gitu ya, tapi ini kita tidak suka, betul-betul tidak suka. Khusus stunting ya? Karena kita stunting yang paling tinggi. Nah oleh karena itu pemerintah Kabupaten Balangan mengambil langkah-langkah bagaimana caranya mengupayakan penurunan stunting secara signifikan, apalagi ditopang dengan adanya instruksi Presiden ya terkait bagaimana percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu kami berupaya memadukan seluruh program-program kegiatan yang ada di seluruh satuan kerja pemerintah daerah SKPD yang tadinya tersebar secara parsial kerjanya. Lalu kami membentuk namanya Balanting melalui SK Bupati. Kami melibatkan seluruh unsur, baik itu organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, swasta, bahkan dari pihak PT Adaro Indonesia. Ternyata di awal-awal pada saat kami rapat untuk memulai kerja bagaimana menurunkan stunting tadi, ternyata gayung bersambut dengan dari pihak PT Adaro. Karena ternyata mereka juga memiliki keinginan yang sama. Nah oleh karena itulah lalu kami memetakan segala persoalannya. Setelah kami membentuk Balanting tadi, kami mengidentifikasi persoalan datanya di mana-mana, lalu kami membentuk satuan-satuan kerja untuk bagaimana cara mengintervensi agar penurunan stunting tersebut. Nah, dari pihak PT Adaro, mereka sebenarnya memiliki program juga dengan menentukan lokus-lokus di mana objek kegiatan stunting tersebut. Begitu juga dengan pemerintah daerah, tinggal kita menyelaraskan. Dan alhamdulillah hasilnya ternyata berdampak, sangat berdampak. Karena di tahun 2021 kita masih sekitar 32% tadi. Ternyata di 2022 kita sudah turun. Intervensi tadi yang sudah melibatkan alhamdulillah dari teman-teman PT Adaro sehingga sekitar 29, sekian persen. Saya persisnya tidak terlalu hafal, tapi intinya kita turun. Alhamdulillah turun. Bahkan kita juga sampai mendapatkan penghargaan tadi daripada penurunan stunting dari Gubernur Kalimantan Selatan. Berarti memang ada penurunan signifikan ya Pak dari hasil kolaborasi dengan Adaro ini? Ada betul-betul ada. Karena tadi dengan adanya keterlibatan teman-teman tadi melalui sebuah namanya kami tim, tapi tim Balanting itu sebenarnya tim melalui SK Bupati. Ya. Baik. Tadi sudah menyampaikan dari 31 kalau saya menurun jadi 29, sekian Pak ya. Ini 32. Dari 32 Pak, dari 32 turun menjadi 29, angkanya cukup signifikan ya. Betul. Terus ini kan juga programnya masih terus berjalan Pak? Masih terus berjalan. Ada target capaian lagi untuk di kolaborasi ini Pak? Iya, tentu ya setiap program kami selalu memiliki target kan. Kalau kami dari pemerintah Kabupaten Balangan, kalau kami sih namanya target RPJMD. Ada target dan target ini ternyata selaras juga dengan apa yang diminta oleh pemerintah pusat dan juga apa yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan dari PT Adaro. Jadi target itu ada dan step by step setiap tahun.
Kalau kami nanti berakhirnya target kami karena sesuai dengan RPJMD visi misi ya tentu 5 tahun ya. 2000 kalau Pak Bupati kan 2026, tapi karena ini kan bisa pilkada serentak ya, pada 2024. Ya, baik. Baik, ini ke Pak Firman, Pak, sebagai anggota dewan mungkin bisa melihat gambaran secara umum ya di Kalimantan Selatan sebenarnya kondisi seperti apa sih yang menyebabkan katakan Kalimantan Selatan ini masih cukup tinggi ini dalam angka stunting. Dan terus yang kedua, ini kan sudah ada langkah kolaborasi nih sebagai contoh lah. Itu ada nggak upaya dari Dewan untuk mendorong agar ya lebih banyak lagi pihak yang bisa ikut serta, karena ini bukanlah semata-mata masalahnya pemerintah ya, tapi juga masalah kita bersama. Betul. Ya, sudah, Pak. Baik, terima kasih. Pertama saya barangkali juga ingin bicara soal ini ya, informasi awal, data awal dulu lah. Tahun 2021 itu kan kita cukup prihatin ya, karena Kalimantan Selatan itu jadi 1 dari 6 provinsi yang dapat perhatian khusus soal stunting. Jadi sampai dengan tahun 2021 ya, penurunan stunting kita dinilai masih cukup lamban. Jadi angkanya di 2021 itu kan kita di 30% prevalensi stunting kita. Nah, tapi ada hikmahnya juga ketika kita menjadi 6 provinsi dengan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kenapa saya bilang ada hikmahnya juga? Muncullah inisiatif-inisiatif itu. Termasuk barangkali inisiatif yang dilakukan pemerintah Balangan bekerja sama dengan PT Adaro menangani stunting. Ini muncul inisiatif-inisiatif di daerah-daerah sehingga 2021 itu lompatan besar ternyata. Kalimantan Selatan mengalami lompatan besar penurunan angka stunting dari 30% menjadi 24%. Ya, gubernur kita sampai dapat penghargaan juga karena menurunkan sedemikian secara provinsi cukup besar. Oleh karena itu gubernur juga harus memberikan penghargaan kepada kawan-kawan di kabupaten begitu kan. Karena ikhtiar ini tentu bukan ikhtiar provinsi sendirian, karena ini juga ikhtiar dari teman-teman di kabupaten kota. Nah, ini apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa pertama tadi bahwa Kalimantan Selatan itu akumulatif. Karena dia akumulatif, maka tentu yang paling punya peran adalah teman-teman di kabupaten dan kota. Kita masih melihat sampai hari ini misalnya yang tertinggi stunting kita itu di Kabupaten Barito Kuala yang masih cukup tinggi. Kemudian di Kabupaten Kota Baru, juga dengan Kabupaten Banjar. Ini daerah-daerah dengan peningkatan angka stunting yang masih cukup tinggi. Sehingga target kita 14% di 2024 itu kita harus bisa kejar. Walaupun saya optimis karena 2021 ke 2022 itu kita bisa turun 6%. Kalau rata-rata turun 6% sebenarnya harusnya 2024 sudah turun. Nah, stunting ini kan menyangkut perilaku ya yang menjadi penyebabnya. Perilaku dan cara hidup tadi Bu Juraida sudah singgung. Misalnya pola makan sayur kita, orang Kalimantan Selatan itu. Nanam sayur kurang, mengkonsumsi sayur juga kurang. Itu jadi faktor utamanya. Tapi ada faktor-faktor eksternal lain kan yang jadi penyebabnya. Ada kondisi air bersih, sanitasi lingkungan. Itu juga yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu kita memang sedang dorong terutama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memfasilitasi percepatan ini. Kenapa saya bilang fasilitasi? Karena provinsi itu tidak punya wilayah. Yang punya wilayah beliau ini gitu kan. Jadi kita di provinsi tentu memfasilitasi. Dan ketika ada contoh-contoh baik seperti yang dilakukan kolaborasi Adaro dengan Balangan, maka saya kira ini penting untuk direplikasi di tempat-tempat yang lain. Kita sudah pernah datang ke tempat Bu Juraida bahwa teman-teman dari Komisi 4 DPRD provinsi niatnya justru bagaimana ini kemudian kita kampanyekan ke pihak lain, tidak hanya Adaro, tetapi perusahaan-perusahaan lain agar juga berkontribusi. Metodenya boleh jadi berbeda, tergantung dengan kemampuan dari perusahaan tersebut masing-masing, dan kolaborasinya dengan pemerintah kabupatennya masing-masing, karena pemerintah kabupaten masing-masing punya strategi masing-masing juga untuk menangani stunting ini. Dan tentu ini sekali lagi ini jadi contoh yang harus bisa kita push sedemikian rupa supaya yang lain juga melakukan kolaborasi yang sama. Jadi istilahnya kan tidak berhenti sampai ke Dewan pun memandang bahwa ini jangan sampai berhenti sampai di tidak boleh berhenti sampai di sini. 14% 2024 soalnya. Ada target yang lebih besar lagi harus dicapai. Sekarang kan masih 24 itu. Kita harus menurunkan 10% lagi sampai 2024 itu. Ini kalau Bu Juraida sama Pak ini
berhenti. Wah ini bisa lonjakan lagi. Bisa lonjak lagi. Jadi ini justru udah boleh berhenti dan harus dilakukan oleh teman-teman yang lain. Baik, sekarang ke Pak Budi nih. Sebagai mitra dari Adaro nih, boleh diberikan gambaran nggak Pak, langkah teknis yang dilakukan dalam proses pendampingan selama ini Pak di Balanting ini Pak dari Pak Budi. Terima kasih. Sebelumnya memang kita sudah melakukan asesmen, melihat langsung di lapangan. Kita awali dengan itu, kemudian dari asesmen itu kita pelajari ada beberapa hal yang perlu kita support pemerintah daerahnya. Di antaranya adalah SDM kader, kemudian tim kecamatan dan tim kabupaten. Ini harus kita support karena memang keterbatasan tenaga barangkali, sehingga kita perlu menyiapkan tenaga kekuatan yang lebih banyak lagi. Jadi karena itu pada waktu itu setelah asesmen terus kita sudah koordinasi dengan kabupaten. Intinya kalau koordinasi itu terus kita lakukan. Jadi teman-teman Adaro selalu koordinasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Bahkan kita sudah masuk di tim Balanting. Nah, dari situ kita menyiapkan tenaga, kita latih mulai kader kita latih. Siapa kadernya? Ini juga yang menunjuk kabupaten. Artinya ini SDM-nya kita latih tentang apa itu stunting. Ternyata banyak kader yang masih tahu kulitnya saja, sehingga kita penguatan tentang teori stunting seperti apa. Kemudian kita latih juga problem solving, bagaimana memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Karena jujur aja, untuk menangani, menurut kami ya, untuk menangani stunting bukan semata-mata PMT, banyak hal. Kemudian selain kita latih dengan problem solving, teknik komunikasi, merayu orang, kita cari membuat orang berubah, karena itu kait sama mindset juga. Kader kita ajari seperti itu. Terus kemudian bagaimana monitoring, bagaimana pendampingan, itu kita ajarkan. Baik itu nanti sebagai kader pendamping, kemudian sebagai fasilitator kecamatan dan fasilitator kabupaten, yang semua punya peran-peran yang terstruktur. Itu yang sudah kita siapkan setelah adakan pelatihan. Terus kemudian kita ada data binding by address. Binding by address itu artinya yang akan kita intervensi ini loh, si A, B, C, D, yang jumlahnya sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, sehingga yang namanya A, B, C itu mulai intervensi sampai monitoringnya terpantau tiap bulan. Jadi inilah pendekatan yang beda. Kalau dulu pendekatannya kader banyak sosialisasi, banyak memberi saran, tapi ini mengadakan gerakan. Kalau dulu, Bapak datang ke posyandu ya, anaknya diajak ya Ibu, paling hanya menghimbau itu. Tapi sekarang tidak, harus datang ke posyandu, sudah diingatkan, kalau tidak datang, kalau perlu kadernya menjemput. Nah, itu seperti itu yang kita lakukan. Sehingga kita sudah menyiapkan secara teknis dan terstruktur mulai kadernya, pendamping, mereka akan memantau, melihat, dan menggerakkan masyarakat. Itu setiap sepekan itu 2 kali dicek, dilihat, dan kalau ada masalah mereka teman diskusi. Dan itu ada rumah pantaunya di masing-masing rumah. Jadi sasaran-sasaran itu ada riwayatnya, ini ada perkembangan dari indikator itu udah tercapai apa enggak. Kemudian dari situ nanti juga ada sistem pelaporannya yang berjenjang sampai ke tingkat kabupaten. Jadi intinya secara teknis yang kita siapkan adalah struktur organisasi untuk membantu itu. Yang kedua adalah gerakan
dengan pemberdayaan dan pendampingan untuk menggerakkan masyarakat, utamanya sasaran stunting itu. Itu secara umum, secara teknis itu yang kita lakukan. Oke, baik Pak. Nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa, obrolan sesi pertama tadi berkaitan dengan balanting, balangan melawan stunting, sudah diungkapkan para narasumber. Akan kita sambung lagi setelah yang berikut ini.